Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang realisasi hak dan peran warga negara di kalangan mahasiswa di era modern dari mata kuliah Kewarganegaraan. Dengan saya sendiri, Hidayatun-Nisa dengan NIM 240170014. Dengan saya yang bernama Yusriyah dengan NIM 240170016 dan dengan teman saya Rayatun Nadia dengan NIM 240170190. Berdasarkan diagram hasil survei dari 30 responden, 56,7% merasa haknya cukup terpenuhi, 36,7% merasa kurang terpenuhi, dan 6,6% merasa sangat terpenuhi. Tidak ada responden yang merasa haknya tidak terpenuhi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mulai merasakan haknya, namun kualitas pemenuhannya masih perlu ditingkatkan. Mahasiswa umumnya memiliki akses terhadap layanan pendidikan, kebebasan berpendapat, serta kesempatan untuk berorganisasi. Namun, sebagian masih merasa ada kesenjangan, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi, perlindungan hukum, dan fasilitas publik yang merata. Faktor ketidakmerataan pembangunan serta akses terhadap layanan pemerintah menjadi penyebab utama ketidakpuasan ini. Pemahaman tentang hak sebagai warga negara juga perlu diperkuat melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dan untuk permasalahan kedua, sejauh mana tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik dan sosial sebagai wujud peran mereka sebagai warga negara. Penting untuk memahami bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum. Banyak dari mereka yang mulai aktif menyuarakan pendapat melalui media sosial, forum diskusi kampus, maupun dalam kegiatan demonstrasi damai yang bertujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Partisipasi semacam ini mencerminkan semangat kritis dan kepedulian terhadap isu-isu publik yang menjadi ciri khas warga negara yang aktif. Keterlibatan mahasiswa dalam politik kampus seperti pemilihan ketua BEM, senat mahasiswa, dan organisasi kampus lainnya juga menjadi media pembelajaran yang sangat efektif. Melalui aktivitas ini, mahasiswa dapat belajar tentang sistem demokrasi secara langsung, mulai dari proses pemilihan, penyusunan visi misi, hingga pengambilan keputusan bersama. Ini merupakan bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Baik, kita akan melanjut pada permasalahan yang ketiga. Bagaimana akses mahasiswa terhadap informasi tentang hak-hak kewarganegaraan di era digital? Menurut diagram responden, sebagian besar mahasiswa, 60%, mengaku cukup mudah mengakses informasi tentang hak warga negara melalui media digital. Ini mengindikasikan bahwa teknologi cukup efektif sebagai media edukasi dan penyebaran informasi kewarganegaraan. Namun, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang merasa kesulitan memahami sumber-sumber hukum atau kebijakan publik karena bahasa yang digunakan bersifat terlalu formal atau teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyebaran informasi yang lebih ramah, seperti melalui infografis, video pendek, dan konten sosial media yang relevan, dengan gaya komunikasi generasi muda. Permasalahan yang kelima, seberapa penting penerapan pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini? Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang dimulai sejak dini terbukti sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara mahasiswa, kampus, keluarga, dan negara perlu diperkuat agar tercipta tatanan masyarakat yang sadar hukum, aktif berpartisipasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya yaitu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap hak dan peran mereka sebagai warga negara di era modern. Meski telah menunjukkan partisipasi yang aktif dalam kehidupan politik dan sosial, mahasiswa tetap membutuhkan dukungan dan fasilitasi dari
institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal. Akses informasi yang luas memulai media digital telah menjadi kekuatan utama dan mendukung kesadaran kewarganegaraan. Namun, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban konstitusional selain itu.